Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang dimana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Semoga kita yang berkumpul di masjid yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan muslim. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, jadi harta terbaik apa di dunia ini yang harus disimpan dan dijaga? Ya Rasulullah, lau alimna ai limali khairan fatattakhidahu. Wahai Rasulullah, kalau kami boleh tahu harta terbaik untuk disimpan atau dijaga, maka kami akan menyimpan dan menjaganya. Di dalam hadis ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, harta apa yang harus kita jaga dan disimpan di dunia ini? Faqala, Rasulullah SAW bersabda, afdaluhu lisanun zakirun. Harta yang paling berharga adalah afdaluhu lisanun zakirun, lisan yang senantiasa berzikir. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, dalam perspektif kita sekarang ini, kalau kita bertanya kepada sesama saudara kita, mungkin jawabannya jauh dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kalau kita bertanya kepada teman kita atau saudara kita, apa harta yang harus kita jaga? Harta terbaik kita yang jaga di dunia ini, mungkin akan mereka berkata, rumah, jaga rumah kita, jaga emas kita, jaga perhiasan kita, jaga kendaraan kita. Tapi Rasulullah SAW bersabda, afdaluhu lisanun zakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang selalu berzikir menjadi harta terbaik dalam kehidupan kita, karena saat lisan kita berzikir, Allah akan memberikan keutamaan khusus kepada kita. Apa saja keutamaan lisan ketika kita berzikir? Yaitu hatinya yang menjadi tenang. Ini Allah abadikan dalam surat Ar-Ra'd
ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka hatimu menjadi tenang. Yang kedua adalah Allah akan selalu diingat dan mendampingi. Kita akan bersamai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadzkuruni azkurkum." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kalau seorang mengingat Allah dan Allah pasti mengingat hambanya, maka Allah akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Dan Allah akan melapangkan rezekinya dan mempermudah urusannya di dunia ini. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Lalu perbedaan antara orang yang senantiasa lisannya mengingat Allah dengan tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah lisannya berzikir kepada Allah adalah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seorang muslim yang senantiasa zikir, lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang tidak pernah atau jarang sekali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan orang hidup dan orang mati. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, masalul hayy wal mayyit, adalah seperti orang hidup dan orang mati. Ini ada dalam hadis sahih Imam Bukhari. Hadirin sekalian rahimakumullah. Dalam hadis yang khotib bacakan tadi, ada 3 yang harus kita jaga di dunia ini. Selain lisan kita yang harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seabdul-abdulnya zikir adalah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran fi ghairi sholati afdalu min tasbihi wa takbiri. Membaca Al-Quran di luar sholat lebih utama daripada tasbihi wa takbir, daripada tasbih dan takbir. Hadis ini menjelaskan bahwa membaca Al-Quran itu lebih baik daripada zikir, tasbih dan takbir. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Jadi ketika kita ingin disebut oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang menjaga harta terbaiknya adalah dengan lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seutama-utama berzikir adalah membaca Quran. Lalu bolehkah kita berzikir dengan tasbih, tahlil? Itu juga bagus. Cuman ini utamanya lagi adalah dengan membaca Quran. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW di hadis selanjutnya adalah setelah beliau bersabda bahwa kita harus menjaga lisanul zakirun, yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW juga bersabda bahwa wa qalbun syakirun, yaitu qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang sering membuat kita resah dan gelisah ada karena kurangnya nikmat, bukan karena kurangnya nikmat kita dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kurang mensyukuri nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hati yang bersyukur menjadi harta yang paling berharga untuk dijaga. Karena dalam hati yang bersyukur kita akan merasakan indahnya kehidupan, dan semakin kita bersyukur kita akan semakin bahagia. Dan sebaliknya, kalau hati kita kufur nikmat, maka akan semakin menderita hati. Dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW bersabda, warauzatun mu'minatun ta'ibanahu ala ta'atillahi. Dan pasangan hidup yang beriman kepada Allah dan membantu pasangan hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah SAW setelah lisanun yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus hati yang selalu bersyukur adalah pasangan hidup kita yang senantiasa mengarahkan hidup kita untuk mendekat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3. Lisan kita yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita yang senantiasa bersyukur. Kalau lisan dan hati kita semua pasti punya. Tapi yang terakhir yaitu pasangan kita yang membawa kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum tentu semua orang punya. Dia punyanya juga, tidak semua pasangan itu membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang menjerumuskan. Makanya harus hati-hati kita dalam menjaga atau mendidik pasangan kita di dunia ini. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa ad-dunya mata'ul wa khairu mata'iha wa khairu mata'ihal mar'atu salihah. Dunia adalah hanya sekedar perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Barakallahu li wa lakum.